Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 180 yang berjudul Penyembuhan. Di awal chapter 180 ini, saat Tanjiro dan Gyu sedang berlari di dalam kastil Infinity, setelah menyembuhkan lukanya, tiba-tiba seekor gagak datang memberikan informasi kepada Tanjiro dan Gyu. Dan setelah mendengarkan informasi atau berita tersebut, tiba-tiba Tanjiro pun langsung terkejut dan kemudian dia pun menangis. Di sini sambil membayangkan Genya dan Tokito, Tanjiro pun sekarang sudah mengetahui kalau mereka berdua telah mati. Lalu saat mengetahui dan berduka atas hal tersebut, sambil berlari ke arah tempat Muzan berada, dia juga mengatakan kepada dirinya dengan mendorong dirinya untuk terus melihat ke depan dan maju dengan kecepatan penuh dan bertarung hingga akhir. Karena Tanjiro merasa kalau semuanya terus berjuang dalam keadaan apapun, maka Tanjiro pun memotivasi dirinya untuk juga terus berjuang dan tak gentar. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Masih sambil berlari dan menangisi kepergian Genya dan Tokito, di sini Tanjiro berkata walaupun dirinya masih belum sempurna saat ini, dia merasa kalau dirinya adalah orang yang tidak bisa mewarisi apapun. Lalu saat Tanjiro mengingat beberapa saat yang lalu saat dirinya membaca surat dari Senjuro, dia mengatakan bahwa setelah dirinya membaca surat yang dikirimi Senjuro tersebut, dirinya pun menjadi paham tentang sebenarnya ada 3 jurus tarian Dewa Api. Akan tetapi yang Tanjiro tahu hanya 12 saja. Tanjiro merasa kalau dirinya tetap harus mengalahkan Muzan apapun yang terjadi demi teman-temannya. Kemudian di saat yang sama, di sisi lain di markas pemburu iblis yang baru, di sini Kirya Ubuyashiki pun merasa gelisah karena Tamayo sudah tidak bisa lagi menahan Muzan. Dan juga karena Tanjiro dan Gyu atau para Hashira lainnya belum juga sampai ke tempat Muzan berada. Dan karena hal itu, Kirya merasa kalau hal itu pasti akan membuat Muzan memulihkan diri dengan sangat mudah. Saat Kirya sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba adiknya yang sedang mengamati pertarungan di dalam kastil Infinity melalui gagak-gagak yang disebarkan di dalamnya dengan menggunakan jimat penglihatan Yushiro. Di sini, adik-adik Kirya pun memberitahukan kalau tim pasukan pemburu iblis pertama akan segera tiba di lokasi Muzan berada, dan tim kedua sudah tepat berada di belakang pasukan pertama. Namun, saat Kirya mendengar informasi tersebut, dia dengan paniknya pun langsung menyuruh adik-adiknya untuk memerintahkan menarik mundur para pasukan yang menyergap Muzan tersebut dan menyuruhnya untuk tetap siaga hingga para Hashira tiba terlebih dahulu. Tepat di area kepompong daging tempat Muzan memulihkan diri, di sini para pasukan pemburu iblis pertama telah mengepung tempat tersebut. Dan saat mereka sampai, para pasukan tersebut pun merasa bingung saat ingin menyerang Muzan karena jaraknya yang cukup jauh dan di tengah-tengah jurang. Tapi di sisi lain, saat salah satu pemburu iblis ingin mencoba memotong jaring daging yang menahan kepompong daging milik Muzan, tiba-tiba pemburu iblis lain yang sedang berkomunikasi dengan markas utama pun langsung menyuruh mereka semua untuk bersiaga saja atas perintah Kirya Ubuyashiki. Namun sayangnya, perintah tersebut pun tidak digubris dan salah satu pasukan pemburu iblis pun mengabaikan perintah tersebut dengan menganggap kalau para pasukan seharusnya berguna sebelum para Hashira tiba. Tapi sayangnya, Muzan yang berhasil memulihkan dirinya pun tiba-tiba melompat keluar dari kepompong dagingnya dengan tubuh yang dibalut dengan corak merah serta dengan gigi tajam di sekujur tubuhnya. Dan kemudian langsung membunuh dengan sadis pasukan yang tadi mengatakan untuk mengabaikan perintah tersebut. Lalu saat para pasukan menyadari kalau Muzan sudah keluar dari kepompongnya, mereka pun langsung siap siaga untuk menyerang Muzan. Akan tetapi sayangnya pertarungan ini hanyalah menjadi arena pembantaian saja untuk Muzan, yaitu untuk membunuh seluruh para pasukan pemburu iblis tersebut. Di sini Muzan dengan sangat cepat membantai para pasukan tersebut dengan sangat brutal dan kejam tanpa belas kasih. Lalu di saat yang sama, di sisi lain di markas utama, Kirya Ubuyashiki pun dengan paniknya sedang berusaha untuk menyuruh para pasukan untuk mundur. Karena jika tidak, mereka hanya akan menjadi makanan Muzan untuk memulihkan diri.
Tapi saat burung gagak pengawas tersebut menyampaikan perintah mundur dari Kirya Ubuyashiki, Muzan yang sedang memegang kepala seseorang yang telah selesai membunuh seluruh pasukan pun langsung memenggal burung gagak tersebut dari kejauhan dengan sesuatu. Kemudian setelah menyelesaikan pembantaiannya tersebut, Muzan pun berkata bahwa walaupun dirinya kesulitan merasakan indera pengecapnya karena telah hidup ribuan tahun, tetapi karena sekarang dirinya sangat kelaparan, maka semua yang dirinya makan akan terasa lezat baginya. Dan menurut Muzan, itu semua karena Ubuyashiki yang telah memberinya makanan para pasukan pemburu iblis yang lezat ini untuk membantunya menyembuhkan dirinya. Dan kemudian Muzan pun merasa berterima kasih kepadanya. Lalu, masih sambil mengunyah daging para pasukan pemburu iblis melalui mulut yang berada di lengannya, Muzan di sini langsung mengetahui kalau penerus dari keturunan Ubuyashiki adalah anak dari Kagaya Ubuyashiki, walaupun dirinya tidak mengetahui lebih pastinya yang mana. Dan di sini juga Muzan menganggap kalau penerus Ubuyashiki sangat hebat. Kemudian masih sambil mengunyah daging yang ada bekas kain pada tangannya, Muzan mengatakan kalau jika mereka mau tunduk dan menuruti perintahnya, maka dirinya tidak akan keberatan menjadikan para pemburu iblis untuk menjadi iblis, sekaligus mengingat karena dirinya sudah kehilangan sebagian besar anak buahnya. Lalu di saat yang sama di markas utama, di sini Kirya pun langsung menyuruh adik-adiknya untuk memerintahkan tim kedua pasukan pemburu iblis untuk mundur dan menjauh dari Muzan. Dan di sini Kirya juga mengatakan kalau jika Muzan sampai memakan anggota pasukan yang lainnya, maka kekuatannya akan kembali pulih. Kembali ke tempat Muzan lagi. Di sini ternyata kepala yang selama ini Muzan pegang adalah kepala Tamayo. Dan saat Muzan mengangkat kepalanya, dia pun berkata kepada Tamayo kalau obat yang dimasukkan kepadanya yang bisa mengubah iblis menjadi manusia sepertinya tidak bekerja. Dan dengan keadaan sekarat, dengan hanya kepalanya yang sedang digenggam dan diangkat oleh Muzan sambil menusuk sebelah matanya, Tamayo pun menyumpahi Muzan kalau dia pasti akan pergi ke neraka. Dan Muzan pun sambil tersenyum menjawab kalau kata-kata Tamayo itu sudah ratusan kali diberikan kepadanya oleh manusia selama bertahun-tahun. Namun sayangnya, kata-kata itu tidak pernah terwujud sampai sekarang dan menganggapnya menyedihkan. Kemudian sambil mengeluarkan air mata, Tamayo pun meminta Muzan untuk memintanya mengembalikan seluruh keluarganya yang mati karenanya. Namun Muzan dengan kesal menjawab permintaan tersebut dengan berkata untuk menyuruhnya mati saja agar bisa bertemu keluarganya yang telah Tamayo bunuh karenanya. Dan kemudian Muzan pun langsung menghancurkan kepala Tamayo tersebut dan memakan sisa-sisa dagingnya yang berada di tangannya itu melalui mulut yang berada di telapak tangannya. Di sisi lain, di tempat Yushiro, saat Tamayo dibunuh oleh Muzan, tiba-tiba Yushiro yang sedang berlari di lorong pun terguncang tubuhnya dan merasa kesakitan, sehingga membuat rekan yang bersamanya merasa khawatir. Dan saat Yushiro menyadarinya sambil tertunduk, dia pun memeras lantai tatami hingga robek dan menahan rasa sakit dan kesalnya saat mengetahui dan merasakan kalau Tamayo telah dibunuh. Lalu di tempat Muzan di suatu lorong, Muzan pun membantai, memotong, dan mencabik-cabik para pasukan pemburu iblis yang ditemuinya dengan sangat cepat menggunakan tangannya yang memanjang. Dan di sisi lain di tempat Kirya Ubuyashiki, markas utama pemburu iblis, dia yang mengetahui hal tersebut dengan rasa paniknya dan khawatirnya menyuruh para pasukannya untuk secepatnya mundur dan menjauh dari Muzan. Dan di sini adiknya Kirya juga mengatakan kalau Gyu dan Tanjiro sedang melaju ke arah Muzan dari arah yang berlawanan. Kemudian Kirya yang merasa sangat khawatir pun mulai merasa gelisah karena Muzan membunuh satu persatu para pasukan pemburu iblis. Dan juga Kirya merasa jika Muzan memulihkan diri dengan makan para pemburu iblis, maka pengorbanan Tamayo akan sia-sia. Lalu kembali ke tempat Muzan lagi. Di sini setelah Muzan selesai membunuh para pasukan pemburu iblis di perjalanannya dengan sangat brutal, dia pun langsung berhenti saat bertemu dengan sesuatu. Dan pada saat itu, Muzan berkata kalau malam ini dirinya akan menghancurkan dan membunuh para pemburu iblis. Dan berikut adalah pembahasan chapter 180 Kimetsu no Yaiba.
yaitu pembantaian sadis Muzan kepada para pemburu iblis dan awal mula pertarungan Muzan melawan para pemburu iblis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.